Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Para pemirsa media Ikhlas Badung dimanapun berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan tentang cinta. What is the meaning of love? Or what is the meaning of the true love? Perspective of the classic book. Hadirin para pemirsa media Ikhlas Badung yang ada di rumah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa diberikan kenikmatan sehat walafiat dengan terus memperbaiki kualitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dijelaskan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, dinukil oleh seorang hakim yang bernama Husain ibnu Muhammad. Di dalam awal cerita tulisan, beliau menuliskan sabda Nabi yang berbunyi, qala annahu qala man ahabbal ilma wal ulama'a lam yuktab alaihi khati'atu ayyami hayatihi, yang artinya barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama, maka tidak akan dicatat baginya dosa-dosanya, kesalahannya selama hidupnya. Kalau kita memahami dari hadis ini, tentu sangat gampang dalam mencari barokah, yaitu dengan mencintai ilmu dan mencintai para ulama. Dalam memahami makna cinta dalam hadis ini, apakah kita hanya bermodalkan tentu dengan cinta terhadap ulama dan ilmu, kita lantas dengan mudah mendapatkan ganjaran atau pahala yang dijanjikan dalam sabda tersebut? Tentu harus ada tanggung jawab dan harus ada pembuktian yang nyata. Bagaimana aktualisasi yang kita harapkan sesuai dengan pekerjaan kita, sehingga amalan-amalan yang kita perbuat diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa hadirin media Ikhlas Badung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menanggapi makna cinta, love is not only we are talking about how to express, how to say something to other people, to the lovely people. Why should we say I love you and I love you too? But we have to prove what is the real meaning of love. Dari makna ini kita bisa memahami tentang bagaimana seorang pecinta. Dalam literasi kitab yang lain dijelaskan pula, al-mahabbah yang dikatakan cinta adalah sesuatu atau condongnya hati kepada sesuatu yang berjalan. Artinya kita sebagai manusia memiliki perasaan yang berbeda-beda dalam menanggapi semua hal dengan apapun yang kita bisa lakukan. Kalau kita melihat terlepas dari keabsahan hadis yang tersebut,
ataukah itu hanya menjadi kalam hikmah dari seorang ulama, tetapi kita mengetahui dari hadis Nabi, man habbani kana ma'i fil jannati, barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga nanti. Tetapi kalau kita melihat dari sabda Nabi sebelumnya, beliau bersabda, man ahya sunnati kana ahabbani faqad ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku atau ajaranku maka dialah yang mencintaiku. Lantas bagaimana atau apa yang dikatakan cinta terhadap ilmu dan cinta terhadap ulama sesuai dengan hadis yang di atas menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang mengajarkan terhadap ajaran Nabi dan mengamalkan ilmunya sesuai dengan hadis tersebut. Berarti orang yang dikatakan mencintai ilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mencintai para ulama, orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ulama. Satu misal, ketika kita dihadapkan dalam satu permasalahan ubudiyah semisal, para ulama sering menghimbau, sholatlah di awal waktu. Maka kita sebagai masyarakat, kita akan memperbaiki kualitas karena cinta kita terhadap para ulama. Dengan motivasi atau semangat kita terhadap ulama, maka dengan daud beliau kita akan mengikuti dan memperbaiki kualitas beliau. Selain itu, ketika kita dihimbau untuk berkhusyuk dalam sholat, kita harus dengan kecintaan kita terhadap ulama, dengan ajaran ulama yang diajarkan, kita harus mengikutinya. Namun kita juga harus mengetahui bagaimana porsi seorang pecinta harus dibuktikan dengan loyalitas dan bukti rasa cinta terhadap para ilmu dan para ulama. Oleh karena itu, dengan hadirnya Al-Fakir di sini mengajak kepada para pemirsa sekalian untuk terus bersemangat dalam beribadah, untuk terus semangat dan memperbaiki kualitas ibadah kita dengan mengamalkan ilmu dan mencintai para ulama. Mungkin hanya ini yang kami bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.